Salah. Oh iya. Dihitung. Ya, 2, 3. Bangun pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamle dari Mamle Indonesia. Ya, kembali lagi bersama rekan saya Edi Viaduk dan Rahmat Bambu Runcing. Maaf. Nah, karena kita 100% Indonesia, 100% 100% Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita hari yang spesial. Edisi kemerdekaan. Edisi kemerdekaan. Sudah pakai bendera merah putih di mana-mana. Kalau lancar ini akan tayang 17 Agustus. Nah, maksudnya kalau editornya sergep ya. Sergep ya, pas ya. Pas 17 Agustus. 17 Agustus. Tapi Sebelum itu kita ditemani 17 Agustus dengan kepiting. Wow, ini mantap ya. Mantap ini. Mantap. Endorse kita hari ini adalah kare kepiting. Kare kepiting. Mantap sekali. Kare Gila. Kepiting. Dari Getik Geni. Cetik. Oh, cetik. Cetik geni itu menyalakan api. Ini menyalakan api. Simbolnya kompor. Nah, ini cetik geni. Cetik geni menyalakan api. Ada Instagramnya ya? Ada. Produknya adalah ini, salah satunya yang dikirim adalah kare kepiting. Instagramnya juga cetik geni ya. Ini kuahnya, ya ampun, ambune. Mantap. Cetik geni ya. Ini yo, kuah kepiting iki yo. Kuah mbek sego tok wis enak. Wis enak ya, tanpa ono kepiting ya. Kuah tok wis enak. Kita unboxing ya. Kita dapat satu-satu di sini. Terima kasih. Siapa yang buat? Dari umat di Paroki Santo Stefanus Tandes. Nah. Wow. Lihat ya. Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Kelihatan ya, mantap sekali. Gila. Kepiting. Nah, luar biasa. Kemerdekaan kita memang merdeka hari ini. Kita merdeka makan kepiting. Awas kolesterol. Nah, kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ya. Nggak boleh merdeka saja. Ini ada yang masih hidup ini kepitingnya. Oh ya? Iya. Jadi kalau dimakan dia akan menggeliat. Enak banget. Kayak mau meninggal. Nah. Aduh. Mantap. Mau pingsan. Seenak ini. Luar biasa. Cetik geni. Cetik geni ya. Cetik geni. Cetik geni. Masak setiap hari Senin, kalau nggak salah di bionya, masak setiap hari Senin, siap kirim seluruh Surabaya. Wis tak jamin enak, wis temenan. Buat yang mau endorse juga gratis di sini makanan sejenis ini. Boleh. Sing enak-enak kirim ke sini. Kita akan review sejujur-jujurnya ya. Iya. Ini beneran enak iki. Beneran wis, nggak bujuk aku. Hojek secingping. Harganya miring nggak, Mas? Harganya bersaing. Bersaing ya. Temenan iki mbek sego mbek kuah tok lho wis. Iya. Embo aku sana. Jadi kene kate bahas 17 Agustus apa kepiting. Nah, kita hari ini akan bahas sesuatu yang menarik di Hari Kemerdekaan, yaitu tentang tokoh-tokoh Katolik yang turut andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga dalam pembangunan Indonesia. Betul. Jadi kita akan bahas mulai dari yang zaman perang fisik sebelum 1945. Belum 45. Dan kita nanti akan membahas sampai tokoh-tokoh yang sekarang sampai yang ada. dekat-dekat ini. Betul. Zaman reformasi ini. Nah, kita akan mulai dari ketika perang fisik. Masih ya? perang fisik. Masih perang fisik. Nah, dan mungkin
teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu. Mungkin, kalau kita nggak bertahu. Ya. Nah, yang pertama adalah ada Agustinus Adi Sucipto. Nah ini ya. Siapa itu Mas? Itu penerbang, dia dari TNI Angkatan Udara. Dan namanya diabadikan jadi nama bandara di Jogja. Jadi itu orang Katolik ya? Orang Katolik, Agustinus Adi Sucipto. Terus ada Laksamana Yosafat Sudarso. Biasanya disingkat Yos Sudarso. Ya. Dia itu kalau Yos Sudarso itu angkatan laut. Laksamana kan, Laksamana angkatan laut. Dia berjuang fisik. Nah, orang Katolik juga. Orang Katolik. Yosafat Sudarso. Mantap. Nah, terus ada Agustinus Slamet Riyadi. Nah, ini juga dipakai jadi jalan di Solo juga, di Surakarta. Ya. Dia dari angkatan darat. Agustinus Slamet Riyadi. Nah, terus ada Laksamana John Lee. Nah, kalau ini mungkin jarang dengar. Nah, Laksamana John Lee ini seorang angkatan laut dari Tionghoa, Katolik. Jarang-jarang ada Tionghoa yang jadi TNI. Iya. Silakan bisa googling. Dan Katolik juga. Katolik. Dual minoritas. Ya. Iya toh, dual minoritas toh. Tionghoa dan Katolik. Mantap. Nah, itu yang beberapa tokoh ketika masih perang fisik ya. Itu yang di Jawa ya, beberapa yang terkenal. Iya, yang terkenal. Tapi pasti masih banyak lagi. Pasti masih banyak. Yang nggak bisa kita sebutkan. Nah, selanjutnya ada perang gerilya. Perang gerilya ini sebenarnya di luar Surabaya, dia di Sulawesi. Dia ikut di perang gerilya. Ada Franz Seda ini tokoh penting juga, mantan menteri di zaman Orde Baru. Tapi dia sebenarnya terkenalnya bukan karena dia perang gerilya, tapi dia tokoh intelektual sebenarnya. Franz Seda. Iya. Tapi dia juga ikut ketika perang gerilya. Dia ikut perang gerilya waktu di Sulawesi. Setelah selesai lalu dia ke Jakarta. Ternyata intelektualnya sangat dihargai dan lalu dia jadi menteri waktu itu. Mantap. Dan dia ini salah satu tokoh penting. Saya masih ingat dia itu meninggalnya 31 Desember persis pas malam tahun baru 2009. Nah, sehari sebelumnya 30 Desember 2009 itu Gus Dur meninggal. Saya masih ingat tahun 2009 itu saya tidak merayakan tahun baru. Saya sedih banget itu. Jadi 30 saya masih ingat itu hari Jumat. 30 saya dengar kabar Gus Dur meninggal tuh saya sudah ikrar pokoknya gak tahun baruan pokoknya ini suasana berkabung. Sisuke krungu Franz Seda meninggal tambah sedih. Saya masih ingat waktu itu saya masih ngontrak di Diorejo. Surabaya Barat tuh akhirnya saya di rumah aja doa sama keluarga gitu pokoknya sedih waktu 2000. Jadi enggak merayakan tahun baru 2009 ini Gus Dur. Ini yang banyak kaosnya itu ya. Sampai punya banyak kaos itu. Iya, saya punya banyak kaosnya. Gus Dur ya, saya koleksi. Sak itu ya. Sak bercake ono ning ngono. Iya, ini saya punya 7 jadi saya pakai Senin sampai Jumat. Podo terus. Saking mencintai Gus Dur. Saya mencintai Gus Dur. Nah, terus selanjutnya ada yang berjuang di politik dan ekonomi. Ya. Mungkin ini setelah kemerdekaan lah ya. Ini ya setelah kemerdekaan, setelah 45 itu kan kita masih compang-camping gitu. Sebagai negara itu masih noto-noto gitu. Jadi kalau istilahnya dulu itu nikah dulu baru bangun rumah tangga. Iya. Jadi pokoknya proklamasi dhisik baru ditoto. Nah, salah satu yang berperan tuh namanya I.J. Kasimo, ini yang paling terkenal. I.J. Kasimo. Ignatius Joseph Kasimo. Siapakah itu? Dia itu muridnya Romo van Lith. Oh, Romo van Lith-nya enggak, Romo van Lith itu nama orang. Iya. Itu kan kalau Romo van Lith kan terkenal. Betul. Nah, dia itu salah satu muridnya, dia pendiri Partai Katolik. Partai Katolik pertama kali ya? Pertama kali. Dia ketua, pendiri juga, lalu dia ikut dalam sidang-sidang waktu itu apa namanya? BPUPKI ya? BPUPKI. Masih ingat enggak BPUPKI? Masih dong. Badan penyelenggara BPU. Badan perumus ya itulah pokoknya. Perumus undang-undang. Ya. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, persiapan kemerdekaan Indonesia. Pokoknya ikut dalam sidang-sidang itu, BPUPKI dan BPKI, lalu sampai Dewan Konstituante. Dan ada katanya atas nama ada cerita yang seru ya? Iya, dia atas nama Partai Katolik. Ya. Nah,
salah satu cerita yang paling seru waktu itu adalah dia itu berdebat, dia sebagai ketua Partai Katolik berdebat dengan M. Natsir dari Partai Muhammadiyah. Berdebat di forum soal Pancasila, dasar negara gitu. Lalu keluar sidang itu mereka rangkulan rokokan bareng gitu. Iya, iya. Jadi zaman dulu itu apa ya? Adab berpolitiknya itu tinggi sekali. Ya, jadi di dalam forum mereka benar-benar bertarung ide dan gagasan, di luar mereka berteman. Ya, apalagi Muhammadiyah dan Katolik. Muhammadiyah dan Katolik sama-sama mewakili kepentingan Muhammadiyah dan kepentingan Katolik. Nah itu yang memoir yang paling dikenang dari I.J. Kasimo. Termasuk awalnya dia ikut Romo Van Lith ngenger, belajar disekolahkan sama Romo Van Lith, sampai akhirnya jadi tokoh politik. Mantap. Salah satu yang sampai hari ini kalau orang nyebut tokoh Katolik zaman kemerdekaan ya I.J. Kasimo, wis itu kayak mercusuar gitu, kayak wis iki wong iki wis contoh patron wis top wong iki. Iya, iya. Nah, terus ada Sugio Pranoto. Nah, ini uskup ya, Monsinyur uskup pribumi pertama Sugio Pranoto, dan sampai ada filmnya ya. Film Sugio Pranoto. Iya, Sugio Pranoto. Jadi ketika saya tahu ini. Tahu. Kisah-kisahnya tahu. Kisah-kisahnya tahu. Tapi dia kan kisah yang paling menarik itu ketika didatangi tentara Jepang itu ya. Kisahnya itu ketika itu kan Sugio Pranoto didatangi prajurit, lalu dia nggak mau pergi. Iya. Kalau nggak pergi dibunuh. Iya. Betul loh? Saya lupa detailnya, tapi kira-kira ya itu dia diancam oleh tentara Jepang, tapi dia nggak mau, dia tetap bertahan di Pasturan kalau nggak salah. Iya, di Pasturan. Lalu akhirnya terciptalah dari Monsinyur itu tersebut, terciptalah 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya, salah satu slogan yang paling terkenal yang juga kita pakai ya. Betul. 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% Bamble. Kita nambahi sendiri. Iya. Tapi ini salah satu tokoh penting juga. Salah satu yang membuat Uskup Sugio Pranoto penting itu karena dia uskup pribumi pertama, dan orang pribumi itu lalu jadi percaya diri, orang Katolik. Betul. Dia itu rajin menulis situasi Indonesia setelah proklamasi. Ke Vatikan, dikirim ke Vatikan, ke Tata Suci Vatikan, lalu dan akhirnya Vatikan itu jadi negara kedua yang mendukung kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Iya. Negara pertama itu Mesir, lalu Vatikan ikut menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia berkat tulisan-tulisan laporan dari Monsinyur Sugio. Nah, kalau yang belum tahu, jadi dulu Indonesia merdeka, yang belum tahu ya. Indonesia merdeka itu dulu de facto dan de jure-nya nggak jelas. Lalu de factonya itu secara de facto sudah diakui, tapi secara de jure belum diakui. Maka Indonesia meminta tolong ke negara-negara untuk memberikan dukungan bahwa apakah Indonesia sudah merdeka. Nah, lalu ada pertama Mesir, lalu ada Vatikan. Dan negara-negara yang lain. Itu ceritanya. Jadi 45 kita proklamasi, 47 itu masih diserang Belanda. Betul. Agresi militer. Karena Belanda masih belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Ya. Lalu selanjutnya ada ketika Orde Lama sampai Orde Baru ya, itu ada Suhoki. Suhoki ini seorang OMK dia itu. OMK pada zamannya. Orang muda Katolik, dia itu ya ini sampai jadi film ya, film Gi yang diperankan oleh kembaran saya, Nicholas Saputra. Iya. Nicholas Saputra duwe kumis gak? Jenggot. Dulu punya. Saya syukur. Gi ini seorang Katolik turunan etnis Tionghoa, kuliah di UI, FISIP UI, dan dia paling getol waktu itu mengkritik Orde Lama. Dalam tulisan-tulisan dia ikut pers mahasiswa, ikut gerakan mahasiswa tahun 66 65. Betul. Jadi dia dulu OMK juga, yang berani mengkritik Orde Lama. Salah satu tokoh gerakan mahasiswa yang juga terkenal, dan dia mati muda, itu yang bikin dia terkenal. Mati di Semeru. Waktu pendakian dia mati. Orang-orang yang mati muda itu biasanya langsung cepat terkenal. Iya. Tapi melakukan sesuatu ya. Bukan karena sesuatu titik ya. Bukunya sampai sekarang masih dicari orang. Betul. Catatan seorang demonstran. Lalu ada
ketika Orde Baru. Waktu Orde Lama ke Orde Baru ya banyak, cuman yang fenomenal ya salah satunya Shogi. Lalu ada Orde Baru. Orde Baru ini banyak ya. Banyak. Karena lumayan dekat dengan kita. Ya kita nggak terlalu ya, kita masih masih ngikuti lah. Awakmu ketika itu aku. Loh, saya lahir waktu Gajah Mada. Gajah Mada masih Sumpah Palapa itu saya ada di situ. Ada di situ. Iya. Nah, saya megangi kudanya. Iya. Saya lahirnya terakhir akhir ketika Orde Baru. Oh. Jadi ya mendengar sedikit soal. Nah, ketika Orde Baru itu ada Romo Mangun Wijaya. Romo Mangun yang banyak buku-bukunya yang luar biasa. Buku, dia seorang arsitek, seorang pastor yang dekat dengan orang kecil. Dia ikut dalam perjuangan rakyat kecil. Waktu itu Orde Baru itu banyak menggusur, dan dia itu sering di Jogja ya, dia itu sering mendampingi korban-korban gusuran, termasuk yang paling besar itu ya di Kalicode itu. Kalicode, mantap. Terus ya karya-karyanya juga terhadap, sampai sekarang bukunya dicari kalau nggak salah. Iya. Terus apalagi ya, dia terkenal karena dia seorang pejuang kemanusiaan. Mantap. Membela rakyat yang digusur itu. Lalu ada PK Ojong. PK Ojong ini ya tokoh Katolik. Dia salah satu pendiri Kompas Group. Koran sampai hari ini koran terbesar di Indonesia. Nomor satu. Semua koran-koran tuh rujukannya Kompas. Sampai dulu ada olok-olokannya itu Kompas itu singkatan Komando Pastur. Padahal kata Kompas itu yang menemukan Soekarno. Jadi dulu PK Ojong sama Pak Yakub Utama itu datang ke Soekarno lalu minta petunjuk. Kami mau mendirikan surat kabar. Iya. Apa namanya? Kompas, kata Soekarno gitu. Oh iya? Iya, yang menyebut nama pertama Kompas itu Soekarno, Bung Karno. Karena artinya ya penunjuk arah gitu kan. Iya. Sampai sekarang lalu jadi besar. Kompas tuh punya grup, punya TV, punya macam-macam media. Betul. Anak-anaknya Kompas tuh banyak banget, Intisari, Bola, Sport, macam-macam. Dan itu orang Katolik ya. Pendirinya PK Ojong dan Pak Yakub Utama. Salah satu guyonan tentang betapa besarnya Kompas tuh yang pernah saya dengar tuh gini. Kompas itu saking besarnya perusahaannya. Kalau hari ini tutup bangkrut, itu dia masih bisa membayari cleaning service-nya sampai 80 tahun. Saking besarnya asetnya. Oh, saking besarnya asetnya. Yaitu kayak guyonan gitu, tapi bisa bayangkan asetnya besar sekali. Dia ya yang paling terakhir ya bikin TV itu. Kompas TV ya. Jadi kalau dia tutup hari ini, dia masih bisa membayari sampai yang cleaning service-nya itu 80 tahun. Luar biasa. Nah, tapi ada satu orang yang mungkin dilupakan atau nggak tahu, tapi pasti kita sering dengarkan dan kita sering dengarkan karyanya. Siapa itu? Yaitu W.R. Supratman. Oh ya, ini agak mundur ya. W.R. Supratman ya zaman kemerdekaan. Dia menciptakan lagu Indonesia Raya. Kalau dibaca di biografinya, setelah dia menciptakan itu dia dikejar-kejar tentara Belanda. Maksudnya dia pindah-pindah, dikejar-kejar gitu karena. Dan yang mungkin kita nggak tahu semua bahwa W.R. Supratman itu Katolik. Ya, dia katanya ada darah-darah Belanda kan, Wage Rudolfnya itu ya. Iya. Kakak iparnya itu orang Belanda asli, kakak iparnya itu namanya Willem van Eldik. Oh, kakak iparnya. Asli orang Belanda. Ignatius Jonan. Oh, itu yang baru ya. Kalau yang dulu ada JB Sumarlin. Siapa itu? Itu mantan menteri. Oh, JB Sumarlin, lalu Kosmas Batubara, Menteri Perumahan Rakyat. Saya masih ingat tuh SD dulu kan apal loh, kabinet itu kan apal. Iya, harus hafal. Kosmas Batubara, JB Sumarlin, Franseda itu. Menteri-menteri lah orang-orang. Ya sekarang banyaknya jadi menteri ya. Iya. Kalau yang terbaru yang paling fenomenal ya itu tadi yang kamu sebut tuh, Ignatius Jonan. Ignatius Jonan. Itu
orang itu wis sangar lah. Itu pembuat reformasi kereta api. Bukan reformasi lagi, dia itu revolusi. Dia itu pertama kali diangkat jadi Menteri Perhubungan. Sebelum dia jadi Menteri Perhubungan, kereta api Indonesia itu kan nggak manusiawi tuh. Iya betul. Pernah nggak naik kereta ekonomi? Saya naik kereta api setelah diperbarui. Belum pernah. Sebelumnya belum pernah saya. Waduh, wis nggak manusiawi, wis. Jadi kapasitasnya lebih. Jadi sampai duduk di lantai, terus naik di atas. Sampai naik di atas, pinggir pintu. Pedagang ku lewat riwa-riwi. Betul. Terus calo, terus telat, terus kotor, kumuh, toiletnya bisa dipakai. Wis pokoknya wis. Waktu itu lihat kereta Indonesia wis yakin kita negara tertinggal iya wis. Iya wis, Indonesia ini negara tertinggal wis. Delok kereta api ini ae. Nah, setelah Ignatius Jonan diangkat oleh Jokowi jadi Menteri Perhubungan, itu langsung seketika itu langsung ASEAN semua, kereta ekonomi sampai eksekutif itu AC. Enggak ada calo. Bersih. Toiletnya bisa dipakai. Toiletnya itu toilet duduk yang di flush gitu. Wes keren. Enggak ada calo, enggak pernah telat. Pokoknya jadi di tiketnya itu jam 1941 ya tekone 1941. Terus online. Bisa pesan online. Jadi kita pesen sampai di sana baru di print bisa. Wis pokoknya wis melihat kereta api sekarang itu wis koyo Indonesia itu wis anu lah, negara berkembang lah. Agak maju didik lah. Kita belum punya kereta cepat, itu aja bedanya. Yo sih. Mantap. Tapi wis manusiawi. Sekarang tuh orang kepingin naik kereta api. Ya itu gara-gara figur Ignatius Jonan, seorang Katolik yang katanya itu seneng ziarah. Hobinya itu dia itu ziarah ke gua-gua Maria. Termasuk di Jawa Timur ya Posarang itu. Mantap. Dan itu orang Katolik semua dan juga mungkin ada beberapa ormas Katolik ya. Oh ya, ormas Katolik ya banyak. Ormas Katolik yang sampai sekarang masih ada dan masih berperan. Masih eksis banyak. Ada PMKRI. Ya. Mahasiswa. Lalu ada WKRI Wanita Katolik. Ada PK Pemuda Katolik. Lalu ada ISKA Ikatan Sarjana Katolik. Ya. Terus ada FMKI dulu, Forum Masyarakat Katolik Indonesia. Banyak kalau ormas Katolik yang sekarang banyak yang masih eksis. Ya. Dan mereka juga ya ikut membangun lah, ikut menyumbang. Ya. Jadi salah satu kalau di gereja Katolik itu yang paling dikenal di masyarakat tuh ya sekolah sama rumah sakit ya. Milik Katolik ya? Iya. Pasti yang mungkin sekarang jadi terkenal mahal. Nah, tadi kan kita bahas soal toko Katolik toh. Tapi kan itu konteks dulu sampai itu, dan itu orang-orang yang memang punya kapasitas yang lebih mampu ya. Lah ya. Nah, apakah bisa misalkan ada anak UKDC semester 4 nggak tahu apa-apa itu pingin seperti mercusuar tadi? Yo bisa itu maksudnya apakah dia harus terjun di politik ataukah piye Mas? Enggak, apa ya kalau mau berkontribusi ke kemajuan bangsa itu ya sesuai kapasitas saja, sesuai kemampuan ya. Misalnya dokter misalnya kuliah kedokteran ya, jadi dokter Katolik yang baik. Dokter kan banyak. Nah, jadilah dokter Katolik yang baik, yang punya nilai-nilai, mengusung nilai-nilai Katolik misalnya. Terus jadi apa misalnya arsitek. Jadi guru Katolik yang baik. Itu memberi kemajuan pada bangsa. Jadi tidak harus selalu yang mercusuar yang besar-besar gitu ya, sesuai keilmuanmu, sesuai bidangmu, memberikan yang terbaik tapi tetap dengan nilai-nilai Katolik, itu sudah
Iya. Itu sudah memberi kontribusi itu. Kontribusi ke Indonesia. Nah, kalau yang tidak punya kapasitas apa-apa dan tidak tertarik untuk sama-sama membangun Indonesia. Kalau nggak punya kapasitas apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya keilmuan apa-apa, yo minimal jadi warga negara yang baik. Wis iku minimal. Iya, wis gak usah melok-melok nyebar hoax ngono kan yo. Iya. Gak usah apa? Gawe hoax, Provokasi di sosial media, ngadu-ngadu, terus nge-share yang apa yang negatif-negatif. Betul. Warga negara yang baik, wis taat aturan ngono ae. Iku yang paling minimal iku untuk kemajuan bangsa. Iya. Saiki ngene, indikator bangsa yang maju iku lek misalnya kamu pergi ke Jepang. Dalam pergi ke Jepang, jalan-jalan di Jepang, dalam waktu 10 menit kamu bisa tahu ini negara maju dari apanya? Dari rakyatnya. Dari warganya. Warganya ki tertib, ketok lek rapi. Iya. Peradabannya ya baik. Apa gak ono sing ibu-ibu mandek nang zebra cross, sepeda motor kan akeh ya sing ngono. Iya. Keriting kanan belok kiri kan. Salah satu indikatornya itu rakyat. Kemajuan bangsa itu dari peradaban tinggi. Peradaban tinggi itu orangnya tertib. Maksudnya dia lek gak tertib udah izin. Negara-negara maju kan ngono, lek gak tertib dia izin. Lek gak taat aturan dia malu. Nah, itu salah satu indikatornya. Jadi lek ndak punya kapasitas apa-apa, kemampuan apa-apa, ya minimal jadi warga negara yang baik. Di sosial media yo api, memberi yang positif-positif. Di dunia nyata yo api. Wis iku wis sumbangsih iku. Iya. Meskipun tidak kelihatan secara langsung. Meskipun tidak kelihatan, tapi itu besar sekali. Saiki delokon sekitarmu iku akeh wong sing ya iku ngeser-ngeser sing negatif, adu domba, provokasi. Iya. Dan itu gampang banget dilakukan oleh teman-teman mungkin ya. Gampang banget. Itu yang paling mudah yaitu menjadi warga negara yang baik. Iku wis menurutku wis sumbangsi untuk kemajuan Indonesia, dan tahun ini kita 75 tahun loh. 75 tahun? Iya toh? Iya, 75 tahun. Mosok sih orang muda mosok sih ngono-ngono ae kan ya izin. Ya. Mantap. Ya itu kita sih. Bincang-bincang lama banget soal Indonesia. Iya, dan semoga kepiting ini dibeli dan semakin banyak warga negara yang baik. Dan kita juga sebagai teman-teman Katolik, orang muda Katolik juga sebisa mungkin bersumbangsi untuk kemajuan negara. Iya. Mantap. Karena kita 100% Katolik, 100% Indonesia, kita harus menutup dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Untuk yang mau beli kepiting silakan ke Cetik Geni. Nah, IG-nya juga sudah ngelihat kepiting. IG-nya juga Cetik Geni. Nah, Cetik Geni. Jadi yang mau beli silakan ada di kolom deskripsi atau DM kita, boleh. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita di @amk_surabaya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Kepiting itu sing enak opone ya? Apa? Gratisane.